Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Wijayanti, NIM 19505100028. Saya akan menjelaskan studi kasus mengenai teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah pemakaian dan penggunaan barang atau jasa. Bagaimana konsumsi dalam perspektif Islam? Pengertian konsumsi menurut Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah. Konsumsi Islam adalah maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan maslahah ukhrawi yaitu terlaksananya sholat dan haji. Teori konsumsi Islam sendiri dipengaruhi oleh fungsi utilitas. Fungsi utilitas ada 3. Yang pertama, completeness, yaitu setiap individu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai. Yang kedua yaitu transitivity. Aksioma mengatakan bahwa individu mengatakan A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C. Yang ketiga yaitu continuity. Aksioma ini mengatakan bahwa A lebih disukai daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti lebih disukai juga oleh B. Kemudian, apa perbedaan antara teori konsumsi konvensional dengan teori konsumsi Islam? Nah, perbedaannya yang pertama yaitu berada pada konsep kebutuhannya. Dalam ekonomi konvensional, motor penggerak kegiatan konsumsi adalah keinginan. Keinginan sendiri identik dengan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu. Sementara menurut ekonomi Islam, motor penggeraknya berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, yaitu kewajaran. Dalam hidup ini, Islam mengambil jalan tengah antara materialisme dan kesuhudan, terlalu bersifat menjauhi benda-benda yang dihalalkan dan juga dilarang oleh Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemborosan harta benda. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta benda dengan hati-hati, termasuk menjaga hawa nafsu supaya tidak terlalu berlebihan dalam berkonsumsi. Lalu selanjutnya adalah makanan terlarang. Dalam perilaku konsumsi Islam, dilarang memakan barang-barang yang telah diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan khamar. Nah, apa tujuan dari konsumsi itu sendiri? Tujuan utama konsumsi seorang muslim ialah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah, sehingga manusia mendapatkan pahala. Selanjutnya, sifat-sifat atau norma etika konsumen. Yang pertama, membelanjakan harta dalam kebaikan supaya menjauhi sifat kikir. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun, atau sekedar dihitung-hitung saja. Akan tetapi harta tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan manusia sendiri sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya tidak melakukan kemubaziran. Tindakan-tindakan yang tidak melakukan kemubaziran adalah sebagai yang pertama, tidak hidup mewah dan boros, menjauhi berhutang. Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran. Kita boleh berhutang asal itu dalam keadaan yang sangat darurat. Lalu mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan. Dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang dilarang oleh agama. Membelanjakan harta sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang secukupnya. Terus yang selanjutnya
Konsep penting dalam konsumsi. Konsep pertama yaitu kebutuhan atau hajat. Arti kebutuhan dalam perspektif Islam adalah keinginan manusia menggunakan sumber daya yang tersedia guna mendorong pengembangan potensinya dengan tujuan membangun dan menjaga bumi dan isinya. Lalu yang kedua yaitu kegunaan atau kepuasan. Manfaat menurut Islam ialah nilai guna tertinggi pada suatu barang yang dikonsumsi oleh seseorang pada waktu tertentu dan merupakan cermin terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna yang maksimal yang maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip untuk berkonsumsi? Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, yang kelima prinsip moralitas. Kemudian hal-hal apa saja yang mempengaruhi konsumsi? Mengapa seseorang itu melakukan konsumsi? Yang pertama karena faktor selera, yang kedua faktor sosial ekonomi, yang ketiga faktor kekayaan, yang keempat keuntungan, yang kelima tingkat bunga, dan yang keenam adalah tingkat harga. Sebagai contohnya, sekarang ini lagi maraknya wabah virus corona yang menyebabkan panic buying. Panic buying sendiri merupakan di mana masyarakat menjadi panik. Mereka jadi berbelanja sebanyak-banyaknya untuk menyetok bahan pangan agar tidak kehabisan bahan pangan selama terjadi wabah ini. Nah, itu adalah tindakan yang salah karena hanya masyarakat kalangan atas saja yang dapat memborong semua bahan pangan tersebut di supermarket, sementara untuk kalangan bawah dan menengahnya mereka tidak kebagian dan akhirnya terjadilah kelangkaan pangan di Indonesia ini. Berdasarkan Islam, hal tersebut tidak dianjurkan karena itu merupakan hal yang terlalu berlebihan. Kita harus berbelanja sesuai apa yang dengan kita butuhkan saja, karena kita tidak boleh berbelanja yang berlebih, karena yang lebih-lebih itu menjerumus kepada keserakahan dan pengejaran hawa nafsu pribadi saja. Sekian dari saya, bila ada kekurangan dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.